Perkenalkan, saya Eka Arianti, marketing dari Accurate Business Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Accurate 5 versi Enterprise, khususnya pada modul pabrikasi yang sering digunakan di perusahaan manufaktur. Accurate 5 Enterprise tersedia modul pabrikasi yang memang berguna untuk mencatat proses produksi di perusahaan manufaktur, di pabrik, atau perusahaan yang menggunakan sistem produksi dengan penerapan standar costing atau biaya standar. Nah, sebelum masuk ke modul pabrikasi, kita bahas singkat dulu sedikit tentang apa itu standard cost. Jadi, standard cost ini merupakan biaya yang telah ditetapkan di awal untuk memproduksi beberapa barang dalam kurun waktu atau periode tertentu. Namun, pada kenyataannya memang biaya standar ini biasanya akan memiliki selisih atau perbedaan dengan biaya aktualnya. Selisih tersebut dinamakan varian. Nah, lalu bagaimana Accurate 5 Enterprise dapat membantu pencatatan produksi di perusahaan Anda? Mari kita lihat dan simak untuk modulnya dan fitur yang disediakan oleh Accurate 5 versi Enterprise. Oke, kita masuk ke data sampel, lalu kita login. Ini merupakan tampilan fitur untuk Accurate 5 versi Enterprise. Di sini terdapat modul yang memang akan Anda dapatkan dan sudah tersedia secara langsung saat Anda membeli paket Accurate 5 Enterprise. Nah, namun untuk video kali ini saya akan memfokuskan untuk membahas modul pabrikasinya. Sebelum kita masuk ke modul pabrikasi, kita perlu melakukan beberapa persiapan awal. Yang pertama adalah persiapan referensi. Di fiturnya, kita harus pastikan untuk mencentang modul produksi untuk mengaktifkan fitur yang memang tersedia di modul produksi tersebut. Oke, kita centang di modul pabrikasinya. Kita klik OK. Kita kembali lagi ke persiapan, preferensi, dan kita melakukan pengecekan pada akun default untuk produksi. Di sini Anda dapat membuat atau mengalokasikan akun penampungnya pada akun beban, persediaan dalam proses, dan selisih aktual dan standarnya masuk ke akun mana, seperti itu. Lalu klik OK. Setelah kita melakukan persiapan awal, kita dapat membuat daftar beberapa seperti PIC, departemen, dan biaya-biaya produksinya. Nah, ini semisal penanggung jawab, Anda dapat melakukan pengisian dengan membuat form baru. Di sini bisa Anda isikan untuk nama dan jabatannya. Seperti halnya yang sudah saya buat di sini adalah penanggung jawabnya adalah Budi. Anda bisa mengisikan berapapun sesuai dengan kebutuhan operasional di perusahaan Anda. Sama halnya dengan penanggung jawab, Anda juga dapat melakukan pengisian pada departemen produksi. Ini kebetulan saya sudah buat untuk pemotongan dan rakitan. Tentunya Anda dapat membuat baru di sini untuk nama departemen produksi dan deskripsinya seperti apa. Oke, kita batalkan. Lalu yang terakhir kita membuat daftar untuk biaya produksinya. Nah, ini juga dapat Anda isi sesuai dengan kebutuhan produksi di perusahaan Anda. Di sini saya mengisirkan berapa seperti pemotongan besi, pengeboran besi. Anda dapat membuat baru dengan mengisi keterangannya apa dan nilai standar default per jamnya. Nah, ini merupakan akun penampungnya. Di sini adalah biaya gaji atau upah karyawan manufaktur. Oke, di sini kita batalkan karena tidak ada yang kita isi. Nah, setelah selesai membuat masternya, kita langsung masuk ke modul pabrikasi. Nah, di sini tersedia beberapa fitur dari bahan baku, biaya produksi, formula produk, perintah kerja, pengeluaran bahan baku, dan produk dan bahan baku keluaran. Nah, kita bahas untuk yang awal, yaitu bahan baku dan biaya produksi. Ini merupakan master list seperti ini. Ini adalah persediaan-persediaan yang memang harus kita isi. Anda bisa langsung import dari file Excel ataupun membuat persediaan baru atau stok baru di form baru tersebut. Nah, ini bisa Anda isikan lengkap dengan akun-akun penampungnya. Nah, untuk Accurate 5 Enterprise sendiri itu dapat dibedakan pada 5 tipe persediaan, yaitu bahan baku pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, dan barang lain-lain. Anda dapat melihat listnya di sini, tipe persediaannya.
yang bisa Anda kelompokkan berdasarkan tipe-tipe dari barang tersebut. Ini adalah untuk master list itemnya. Kemudian ini adalah master untuk biaya produksinya. Ini sudah kita lihat pada awal tadi. Jadi Anda bisa membuat sebanyak apapun yang memang Anda butuhkan. Setelah kita membuat master listnya, kita dapat membuat harga standarnya di aktivitas, pabrikasi, harga standar persediaan, dan harga standar untuk biaya produksinya. Nah, kita lihat contohnya untuk yang sudah kita input. Nah, ini merupakan beberapa barang di mana harga aktualnya atau harga beli terakhir itu sejumlah sekian, dan ini merupakan harga standarnya. Jadi, Anda perlu mengisikan di bagian harga standar baru ini. Seperti itu. Ini dapat juga Anda cetak atau Anda print. Oke. Dan yang kedua, Anda bisa melakukan standar pada biaya produksi. Ini juga sama halnya. Anda tinggal mengisikan keterangan biayanya dan ini adalah biaya standarnya. Di sini Anda mengisikan biaya standar baru dan ini adalah biaya standar terakhir jika memang sudah pernah menggunakan biaya standar sebelum ini. Seperti itu. Ini juga bisa Anda cetak. Oke, setelah melakukan penyesuaian harga standar, kita masuk langsung ke formula produk atau bill of material. Nah, untuk formula produk atau bill of material ini merupakan rangkuman formula-formula yang merupakan daftar bahan baku berikut biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk. Contohnya, misalnya kita akan membuat meja kerja tipe A101. Untuk formula meja kerja tipe A101 membutuhkan beberapa bahan baku seperti kayu kaso sejumlah 4 unit dengan standar cost 115.000 dan total cost-nya 460.000 untuk quantity 4. Lalu kita juga membutuhkan seperti triplek, lisiku, pasak, dan lain sebagainya. Di sini Anda juga dapat melihat biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan meja kerja tipe A101. Di sini ada biaya untuk pemotongan kayu dan perakitan meja. Ini adalah perhitungan per jamnya dengan standar costing. Untuk bill of material ini juga dapat diisikan untuk gambarnya seperti itu. Dan Anda juga dapat untuk membuat cetakannya atau printout-nya. Ini adalah tampilan default-nya. Oke, kita close. Setelah itu kita lanjut ke work order atau perintah kerja. Perintah kerja ini biasanya dibuat oleh bagian perencanaan produksi. Dalam perintah kerja bisa dibuatkan lebih dari satu produk atau bisa juga merupakan proses dari permintaan SO atau pesanan penjualan. Anda bisa langsung klik dari sini jika memang dari SO seperti itu. Dan ini adalah beberapa contoh seperti formula meja kerja tipe A100. Di sini ada detail pekerjaannya, bahan baku serta biaya kerjanya. Ini yang otomatis sudah terisi berdasarkan BOM yang memang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ini adalah formula meja kerja tipe A100, total cost-nya adalah sekian, dan ini telah di finishing menjadi 10 pieces atau 100%, jadi case-nya udah close, seperti itu. Ini Anda perlu melakukan pengisian beberapa detail, ini seperti PIC-nya yang tadi sudah kita buat, lalu departemennya apa, dan Anda juga bisa melakukan cetakan atau printout seperti itu. Dari sini sebenarnya Anda bisa langsung masuk ke tahapan rilis atau untuk material rilisnya. Oke, ini kita batalkan. Nantinya kita akan masuk ke pengeluaran bahan baku. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan formula meja kerja tipe A100 dengan pengeluaran bahan baku sekian. Ini formulir yang digunakan untuk mencatat pengeluaran bahan baku saat proses produksi. Ini formulir dibuat oleh bagian gudang atas permintaan work order sebelumnya. Jadi sini akan tampil untuk detailnya. Anda bisa juga untuk melakukan printout. Oke, kita batalkan. Dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah produk dan bahan baku keluaran. Jadi ini adalah produk and material result-nya. Kita ambil contoh, ini adalah
pekerjaan formula meja kerja tipe A100 dengan total porsinya untuk 100% atau sudah lengkap dengan quantity 10, unit cost-nya 1.707.000 dan total cost-nya 17 juta. Di sini Anda dapat menambahkan keterangannya dan Anda juga bisa melakukan print out. Ini adalah merupakan default dari Accurate-nya sendiri. Setelah membuat untuk produk and material result ini, Anda bisa langsung simpan. Oke, ini contohnya kita batalkan aja. Nah, ini merupakan proses produksi dari modul pabrikasi Accurate 5 Enterprise. Setelah melakukan pencatatan di proses produksi ini, Anda perlu melakukan yang namanya period end. Nah, di mana letak period end sendiri? Kita masuk ke buku besar. Di sini adalah proses akhir bulan. Ini harus dilakukan untuk mengetahui nilai varian yang merupakan selisih dari actual cost dengan standard cost. Selain itu, dengan melakukan proses akhir bulan, Accurate secara otomatis akan membuat beberapa jurnal, antara lain penyusutan LTV tetap dan selisih kursnya. Nah, ini adalah untuk menghitung selisih kurs jika memang ada. Dan ini adalah untuk memproses varian tadi. Oke, setelah proses akhir bulan telah Anda lakukan, Anda dapat melihat beberapa laporan di daftar laporan. Anda pilih untuk yang laporan pabrikasi. Nah, ini adalah beberapa laporan pabrikasi yang dapat Anda lihat yang secara otomatis telah diolah oleh Accurate. Misal production untuk request schedule, standard dan actual cost-nya. Ini saya contohkan. Oke. Nah, ini semisal untuk formula meja kerja tipe A100, bahan bakunya, standar harga, dan biaya aktualnya sekian. Seperti itu. Nah, di sini ada laporannya, ada selisihnya seperti ini. Ini juga Anda dapat melihat laporan release and result by work order, rincian formulanya, work order detailnya. Ini juga Anda dapat melihat sampai ke ringkasan selisih nilai produksi. Nah, ini saya contohkan untuk Anda melihat release dan result-nya by work order. Kita coba untuk majukan tahunnya. Di sini Anda bisa filter sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini akan kelihatan keterangan barangnya, kuantitasnya, ini adalah standar harganya dan biaya aktualnya. Lalu di sini adalah biaya variasinya. Nah, ini beberapa laporan yang memang tersedia bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda untuk menganalisa seberapa besar biaya varian yang terjadi pada proses produksi di perusahaan Anda. Sebenarnya untuk biaya aktual dan biaya standar sendiri memang hampir tidak mungkin tidak memiliki selisih. Tapi semakin kecil selisih atau variannya itu berarti semakin bagus untuk operasional Anda seperti itu. Nah, kurang lebih itu untuk modul pabrikasi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, jika Anda masih ingin mengetahui secara lebih detail atau lebih lanjut, Anda dapat mengundang kami ke kantor Anda untuk presentasi dan demokan untuk modulnya. Dan jika Anda ingin melihat penerapan Accurate 5 di perusahaan Anda juga dapat menghubungi kami melalui nomor WA yang tertera. Oke, terima kasih atas waktu Anda untuk melihat video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.